Saya hendak bertanya mengenai konteks perkataan Tuhan di Yohanes pasal 7. Yohanes 7 ayat 8-10. Pergilah kamu ke pesta itu, aku belum pergi ke situ karena waktuku belum genap. Demikianlah katanya kepada mereka dan ia pun tinggal di Galilea. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ, tidak terang-terangan tetapi diam-diam. Saya ingin bertanya, kenapa terjadi kontradiksi antara yang Yesus katakan dengan yang Yesus lakukan, di mana pada ayat 8 Yesus berkata dia tidak akan ke perayaan. Namun pada ayat ke-10 Yesus malah pergi diam-diam. Terima kasih. Ya, sebenarnya bukan kontradiksi. Dan ini menjadi peringatan bagi kita bahwa jikalau kita menemukan ada perbedaan-perbedaan di dalam teks-teks Alkitab, jangan buru-buru menganggap kontradiksi. Karena berbeda itu belum tentu berkontradiksi. Berbeda itu bisa saja dua-duanya benar, hanya karena melihat dari sudut pandang yang berbeda. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Ada pertanyaan yang cukup menarik ditanyakan kepada pendeta Ezra Soru. Yesus mengatakan kepada saudara-saudaranya bahwa dia tidak pergi ke tempat pesta itu. Tapi secara diam-diam, akhirnya Yesus pergi ke tempat pesta itu. Kemudian pendeta Ezra Soru memberikan penjelasan kepada jemaatnya. Perbedaan itu jangan kita anggap sebuah bertentangan. Bisa saja yang bertentangan ini dua-duanya benar. Tapi bagaimana di dalam raja-raja ini? Di dalam dua raja-raja, umur Hajia ketika naik raja tertulis 22 tahun. Tetapi di dalam Tawarik tertulis 42 tahun. Apakah ini dua-duanya benar? Kemudian pendeta Ezra Soru mengatakan, perbedaan itu jangan kita anggap bertentangan. Tapi bagaimana dengan dua raja-raja ini PS Tawarik? Padahal ini membahas orang yang sama. Kenapa di raja-raja dikatakan dia itu menjadi raja usia 22 tahun? Tetapi di dalam Tawarik dikatakan dia menjadi raja itu usia 42 tahun. Jadi jangan kemana-mana dulu karena kita akan mendengarkan bagaimana penjelasan pendeta Ezra Soru selanjutnya. Selamat menyaksikan. Saya hendak bertanya mengenai konteks perkataan Tuhan di Yohanes pasal 7. Yohanes 7 ayat 8-10. Pergilah kamu ke pesta itu, aku belum pergi ke situ karena waktuku belum genap. Demikianlah katanya kepada mereka dan ia pun tinggal di Galilea. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ, tidak terang-terangan tetapi diam-diam. Saya ingin bertanya, kenapa terjadi kontradiksi antara yang Yesus katakan dengan yang Yesus lakukan, di mana pada ayat 8 Yesus berkata dia tidak akan ke perayaan. Namun pada ayat ke-10 Yesus malah pergi diam-diam. Terima kasih. Ya, sebenarnya bukan kontradiksi. Dan ini menjadi peringatan bagi kita bahwa jikalau kita menemukan ada perbedaan-perbedaan di dalam teks-teks Alkitab, jangan buru-buru menganggap kontradiksi. Karena berbeda itu belum tentu berkontradiksi. Berbeda itu bisa saja dua-duanya benar, hanya karena melihat dari sudut pandang yang berbeda. Karena itulah maka hukum kontradiksi itu kan A adalah bukan A pada waktu yang sama dan pada pengertian atau makna yang sama. Kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan pendeta Ezra Soru. Di sini kita bukan mencaci maki agama Kristen, bukan kita mencaci maki pendeta Ezra Soru. Kita hanya menanggapi apa yang disampaikan oleh pendeta Ezra Soru, bukan seperti Edis TV yang selalu menghujat agama Islam. Dan pendeta Ezra Soru mengatakan akan memberi dukungan penuh kepada Edis TV karena sudah menyerang agama Islam. Kita akan menanggapi bagaimana pertanyaan ini diajukan kepada pendeta Ezra Soru. Yang awalnya Yesus mengatakan bahwa dia tidak pergi ke tempat pesta itu, tapi secara diam-diam Yesus pergi ke tempat pesta itu. Di sini ayat ini menunjukkan bahwa Yesus berbohong. Apakah mungkin Tuhan itu berbohong? Kenapa Tuhan itu membohongi ciptaannya? Bukan kita menghina atau mencaci maki, tapi seperti inilah kenyataan ayat di dalam Alkitab. Jadi kita dengarkan bagaimana penjelasan pendeta Ezra Soru selanjutnya. Itu baru namanya kontradiksi. Bahkan misalnya kalau dikatakan bahwa ya Yesus bertemu dengan dua orang buta, Yesus bertemu dengan satu orang buta, itu kontradiksi? Tidak. Karena satu termasuk dua. Ya. Kalau hari ini misalnya saya jalan, hari ini saya bertemu dengan Nona, ya. Juga ada Tres misalnya, saya ketemu dua orang ini. Lalu saya cerita, saya ketemu Nona dan Tres, dua orang. Tapi tiba-tiba saya jalan-jalan ketemu, lalu tiba-tiba konteks pembicaraannya, waduh sudah lama ya kita tidak ketemu Nona. Oh saya ketemu Nona kemarin. Ya, saya bilang saya ketemu Nona, tapi saya tidak bilang saya hanya ketemu Nona. Itu pun jadi dengan kata satu bilang satu, itu dari konteks tertentu. Kenapa bilang dua? Itu mau ceritakan semua. Tapi kenapa hanya bilang Nona? Ya karena konteks pembicaraannya Nona, tidak ada urusan yang orang lain. Maka dari situ maka kita bisa lihat bahwa apa yang berbeda itu tidak harus bertentangan.
Jadi kita tidak boleh buru-buru menganggap sebuah perbedaan sebagai pertentangan. Kita sudah bisa menyimpulkan bagaimana penjelasan pendeta Ezra Soru. Perbedaan itu jangan kita anggap sebuah bertentangan. Bukankah mereka mengatakan bahwa isi-isi dari Bible ini merupakan firman Tuhan mereka? Tapi kenapa firman Tuhan mereka ini saling bertentangan? Antara ayatnya saling bertentangan. Bertentangan dengan konsep ketuhanan. Bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Bukan kita mencaci maki atau membenci ajaran Kristen. Bukan kita membenci pendeta Ezra Soru. Kita hanya menanggapi apa yang disampaikan oleh pendeta Ezra Soru. Tidak mungkin rasanya firman Tuhan itu saling bertentangan. Ini seolah-olah bisa mengatakan bahwa Tuhan itu pelin-pelan. Karena Tuhan itu tidak tahu apa yang dia katakan di awal. Kemudian apa yang dia katakan di tengah, apa yang dia katakan di akhir. Tapi mereka mengatakan, inilah firman Tuhan, dengarkanlah. Kemudian di dalam gereja, turunlah Tuhan. Tapi kalau seperti ini, apakah bisa kita namakan sebuah kitab suci? Kalau sudah dicampur tangan oleh manusia. Banyak sekali ayat-ayat Alkitab ini bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Bukankah di dalam sebuah kitab suci itu kita disuruh untuk berpikir? Berpikirlah, gunakanlah akalmu. Kenapa di sini para pendeta dan jemaatnya tidak menggunakan akal ketika membaca Alkitab? Ada seorang misionaris Kristen menyampaikan, kalau kami menggunakan akal dan logika kami ketika membaca Alkitab, maka seluruh orang Kristen termasuk saya ini akan menjadi seorang mualaf. Ini membuktikan bahwa ketika mereka membaca Alkitab itu tidak boleh menggunakan akal dan logika mereka. Berarti kenapa misionaris Kristen ini berani menyampaikan seperti itu? Ini berarti mendengarkan apa yang disampaikan oleh pendetanya. Tidak boleh menggunakan akal dan logika ketika kita membaca Alkitab. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.